wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sriwijayanti, NIM saya 1961044, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi corona buat gerak inflasi jadi tak terbiasa. Keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Penyebab inflasi: 1. Meningkatnya permintaan. 2. Meningkatnya biaya produk. 3. Tingginya peredaran uang. Pandemi virus. Menurut Wikipedia, peristiwa penyebaran penyakit coronavirus atau COVID-19 di seluruh dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada 2020 sebesar 0,08%. Angka inflasi ini lebih rendah dari bulan sebelumnya maupun pola historisnya. Kepala BPS Suharyanto mengatakan catatan angka inflasi ini membuat inflasi tahun kalender 2020 sebesar 0,84% dan inflasi secara tahunnya sebesar 2,67%. IHK terdapat 39 kota inflasi dan 51 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sebesar 0,88%. Dan inflasi terendah terdapat di 3 kota, yakni Depok, Cirebon, dan Balikpapan, masing-masing 0,02%. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 0,92% akibat penurunan angkutan udara, dan terendah di Bogor dan Semarang masing-masing 0,02%. Dilihat dari kelompok pengeluaran, terdapat 2 kelompok yang mengalami deflasi, yakni kelompok transportasi serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 1 kelompok mengalami pertumbuhan flat, yakni kelompok pendidikan. Di sisi lain, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi tertinggi, yakni 0,09%. Kelompok ini memberikan adil terhadap inflasi sebesar 0,02%. Komoditasnya antara lain bawang merah 0,08%, gula pasir 0,2%, serta minyak goreng, rokok kretek, dan rokok putih masing-masing memiliki adil 0,01%. Sementara komoditas yang memberikan adil deflasi adalah cabai merah sebesar 0,08%, ayam ras 0,08%, bawang putih sebesar 0,02%, serbuk kecut. Indrawati pun mengatakan, hingga akhir tahun tingkat inflasi bakal berada di bawah kisaran 2,5%. Sampai Agustus deflasi, sehingga untuk inflasi 2020 diperkirakan di bawah 2,5%. Rendahnya inflasi disebabkan oleh permintaan yang turun tajam akibat pandemi COVID-19. Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2021 mendatang dengan perekonomian yang mengalami pemulihan maka akan terjadi peningkatan dari sisi permintaan. Namun demikian, pihaknya akan mengantisipasi adanya tekanan pada harga-harga. Inflasi tahunan sebesar 1,32% menunjukkan pandemi COVID-19 menghantam sisi demand atau permintaan sehingga daya beli masyarakat menurun. Inflasi tahunan 1,32% ini merupakan angka terendah sejak bulan Mei 2020. Perkembangan mundur terendah sejak Mei tahun 2000 dengan inflasi 1,2%. Kesimpulan, pandemi virus corona atau COVID-19 mempengaruhi rendahnya inflasi. Tercatat inflasi pada bulan April 2020 sebesar 0,08%. Rendahnya inflasi menunjukkan bahwa faktor permintaan yang rendah juga. Jika permintaan rendah, maka tekanan inflasinya juga rendah. Inflasi sebenarnya istilah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Mulai dari Yuk Jum yang belanja sayur setiap hari di pasar sampai Johan yang baru mau mengajukan kredit rumah. Tapi tidak banyak yang tahu apa arti inflasi. Begini ceritanya. Setiap hari, Badan Pusat Statistik menghitung harga berbagai macam kebutuhan yang biasa kita beli. Misalnya saat Yuk Jum membeli telur ayam, daging ayam, dan cabai di pasar, tapi harganya ternyata sudah naik. Termasuk saat Yuk Jum bayar uang sekolah anaknya yang lebih mahal sampai ongkos transportasi yang juga ikut naik.
Kalau dalam sebulan harga di seluruh daerah terus naik, maka Badan Pusat Statistik menghitungnya sebagai inflasi. Sementara kalau harganya cenderung turun, maka Badan Pusat Statistik menghitungnya sebagai deflasi. Kembali ke harga, makin tinggi harga berbagai kebutuhan tadi, semakin tinggi angka inflasi. Lalu, Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Kalau bunga dinaikkan, bunga tabungan dan deposito ikut naik, sehingga memancing orang seperti Johan untuk menabung di bank ketimbang membeli barang. Tapi, bunga kredit juga ikut naik, sehingga Johan yang baru mau mengajukan kredit rumah harus menghitung ulang bunga kredit yang naik gara-gara inflasi tinggi. Selain lewat Bank Indonesia, inflasi bisa dikontrol dengan menjaga supaya harga-harga tidak naik, menjaga agar pengiriman telur, ayam, dan cabai tidak macet di jalan, dan misalnya menurunkan harga bensin supaya ongkos transportasinya Yuk Jum atau biaya sekolah anaknya tidak ikut naik.